Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Laura Lorenza dari kelompok 3 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas hasil diskusi kami mengenai mekanisme kontrol sekresi hormon dan hormon beserta fungsi-fungsinya yang disekresi oleh hipotalamus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Clara Laura Lorenza, yaitu saya sendiri, Cutvia Darapona, Khairunisa Sinta Indrawati, Chandra Kartika Nawangsari, dan Faika Rahman. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu kontrol sekresi hormon. Kontrol sekresi hormon diatur melalui 3 mekanisme. Yang pertama, ketika adanya sinyal dari sistem saraf. Contohnya saat pelepasan hormon norepinefrin oleh kelenjar adrenal, yang terjadi karena adanya stimulus atau sinyal dari impuls saraf. Yang kedua, ketika adanya perubahan kimiawi di dalam darah. Saat sekresi hormon paratiroid akan disekresikan ketika terjadi perubahan kadar kalsium dalam darah. Yang ketiga, adanya pengaruh hormon lain. Contohnya, saat hipotalamus melepaskan GHRH, di mana GHRH atau biasa disebut growth hormone releasing hormone akan menstimulus hipofisis untuk melalui selnya. Contohnya, sel somatotrophs. Dan sel somatotrophs akan melepaskan human growth hormone. Berikut ini adalah hormon-hormon yang disekresi oleh hipotalamus. Hipotalamus mensekresi 2 jenis enzim, yaitu yang bersifat releasing atau merangsang dan inhibiting atau menghambat. Enzim yang bersifat releasing antara lain growth hormone releasing hormone atau GHRH, thyroid releasing hormone atau TRH, gonadotropin releasing hormone atau GnRH, prolaktin releasing hormone atau PRH, dan kortikotropin releasing hormone atau CRH. Hormon yang bersifat inhibiting antara lain growth hormone inhibiting hormone atau GHIH dan prolaktin inhibiting hormone atau PIH atau yang disebut juga dopamin. Berikut adalah sel yang menjadi target dari hormon yang disekresi oleh hipotalamus yang sekaligus menjadi perantara stimulus dari hipotalamus ke hipofisis anterior. Antara lain, kortikotrop, tirotrop, gonadotrop, somatotrop, dan laktotrop. Yang pertama ada GHRH. GHRH ini ketika disekresikan oleh hipotalamus akan merangsang hipofisis anterior atau somatotrop untuk melepaskan hormonnya, yaitu hormon pertumbuhan HGH atau somatotropin. Nah, yang kedua ada TRH. TRH ini akan merangsang kelenjar hipofisis anterior atau tirotrop untuk menghasilkan hormon perangsang tiroid atau TSH. Yang ketiga ada GnRH. GnRH ini akan merangsang kelenjar pituitari anterior atau gonadotrop menghasilkan hormon reproduksi penting seperti hormon perangsang folikel, FSH, dan hormon luteinizing atau LH. PRH, produksi prolaktin releasing hormone, merangsang kelenjar pituitari anterior atau laktotrop untuk menghasilkan hormon perangsang prolaktin atau PRL. CRH terlibat dalam respons tubuh terhadap stres fisik dan emosional. Ini memberi sinyal pada kelenjar pituitari atau kortikotrop untuk menghasilkan hormon yang disebut hormon adrenokortikotropik atau ACTH. ACTH memicu produksi hormon kortisol yakni hormon stres. Hormon tersebut merangsang hipofisis anterior untuk mensekresi hormon perangsang melanosit atau MSH. Selanjutnya ada hypothalamic inhibiting hormone. Yang dimaksud dari hypothalamic inhibiting hormone yaitu GHIH atau somatostatin dan PIH atau dopamin. GHIH atau somatostatin merupakan regulator utama dari sekresi GHRH dan GHIH merupakan tingkat glukosa darah. Ketika sampai di hipofisis anterior di dalam darah portal, GHIH menghambat sekresi hormon pertumbuhan HGH dan hormon perangsang tiroid TSH dengan sel somatotrop. Kemudian ada PIH atau dopamin.
PIH atau dopamin, yaitu hormon PIH atau dopamin akan menghambat pelepasan hormon prolaktin PRL dan hormon perangsang melanosit MSH dengan sel latotrop. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.